Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setelah peristiwa yang penuh dengan kemuliaan, surga terbuka dan suara Bapa terdengar. Yesus segera dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa di dalam hidup kita ada saat-saatnya kita akan mengalami mungkin ujian ataupun pencobaan. Namun pencobaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk menunjukkan iman kita. Dan juga ini adalah kesempatan untuk meneguhkan ketaatan kita, iman kita kepada Dia, Allah kita. Saudara, mungkin kita pernah mengalami hal serupa. Setelah momen rohani yang kuat, yang kita mungkin baru alami. Mungkin itu retreat, KKR, baptisan. Kita mengalami kebangunan rohani. Kita disadarkan dan kita berkomitmen ulang bahwa kita mau setia ikut Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tapi kemudian apa? Tiba-tiba datang godaan, datang kesulitan, atau bahkan keputusasaan. Begitu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Setelah pembaptisan itu terjadi, ia dibawa ke padang gurun, tempat yang sunyi, tempat yang panas, tentu saja tempat yang tidak nyaman. Setelah 40 hari ia berpuasa dan berdoa, dan di saat tubuhnya itu lemah, dia lapar, iblis datang menggoda dengan 3 serangan halus tapi berbahaya. Ada 3 pencobaan utama yang Yesus hadapi, dan semuanya masih relevan untuk setiap kita hari ini. Yang pertama, pencobaan terhadap kebutuhan yang Yesus alami. Dikatakan, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Saudara, godaan ini adalah mengutamakan kebutuhan jasmani di atas ketaatan rohani. Tentu saja Yesus dapat melakukannya dengan mudah. Tetapi Yesus tidak mau melakukannya. Yesus tidak mau mengikuti apa yang si jahat, iblis ini perintahkan. Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemenangan pertama, taat lebih penting daripada kenyamanan. Yesus tidak mengikuti apa yang iblis itu katakan. Pencobaan kedua,
pencobaan popularitas dan kesombongan rohani. Dikatakan, lompatlah dari bumbungan bait Allah, biar malaikat menangkapmu. Saudara, godaan untuk apa? Memamerkan kuasa, bukan mempercayai kehendak dari Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, tentu kalau Yesus mungkin lompat pasti langsung ya, malaikat-malaikat menantang Yesus ya, memegang Yesus. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak mau melakukan. Tuhan Yesus tidak mau mengikuti apa yang iblis katakan. Yesus menjawab apa? Dikatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemenangan kedua, percaya tanpa harus membuktikan. Saudara, mungkin kita ingin dikenal, popularitas, ya. Dan orang saat ini mungkin juga rela melakukan banyak hal, segala hal, bahkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Demi apa? Popularitas. Saudara, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa itu. Biarlah kita boleh percaya akan pimpinan Tuhan, percaya akan rencana Tuhan. Pencobaan yang ketiga adalah kekuasaan dan kompromi. Dikatakan apa? Sembahlah aku, dan semua kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Saudara, godaan untuk meraih kemuliaan, mendapatkan sesuatu. Saudara, Yesus tidak mau mengikuti apa yang iblis katakan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu, betul saat itu mungkin memang diberikan kepada iblis, tapi hanya sementara waktu. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah miliknya Allah. Miliknya Allah. Saudara, Yesus tidak mau melakukan, dan Yesus berkata dengan tegas apa? Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah engkau berbakti. Saudara, jangan sampai karena sesuatu pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Jangan sampai. Karena hanya Tuhanlah yang layak untuk kita sembah, yang kita puji. Jangan sampai ada berhala-berhala di dalam kehidupan setiap kita. Setialah hanya kepada Allah. Apapun harganya, tetap setia menyembah kepada Allah yang benar. Dan setelah itu iblis pergi dan malaikat-malaikat datang melayani dia. Saudara, pencobaan mungkin akan selalu datang. Tuhan juga mengizinkan hal tersebut. Bukan untuk membuat kita jatuh, tapi Tuhan sedang membentuk setiap kita. Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Anak-anak Tuhan yang kuat, memiliki iman yang kuat. Kita tidak bisa melawan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita bisa menang dengan apa? Dengan firman Tuhan. Yesus tidak berdebat dengan iblis. Ia hanya berkata, ada tertulis. Tuhan Yesus selalu melawan apa yang iblis katakan dengan firman Tuhan. Firman adalah pedang rohani yang memberi kemenangan bagi setiap anak-anak Allah. Karena itu kita harus tahu firman. Kita harus baca firman. Sehingga kita bisa mengalahkan setiap godaan-godaan yang iblis, si jahat itu berikan. Saudara terkasih, padang gurun bukan akhir, tetapi tempat pembentukan. Yesus keluar dari sana bukan dengan kekalahan, tetapi dengan kemenangan, kuasa. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipakai di dalam pertempuran hidup setiap kita. Hari ini, apapun godaan yang mungkin saudara hadapi, ingatlah, Yesus sudah menang terlebih dahulu. Dan dia ada di dalam setiap kita. Karena itu, saudara pasti juga bisa menang. Jangan mau kalah. Mari kita menghadapi setiap godaan-godaan si jahat dengan firman bersama dengan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami dalam menghadapi setiap godaan dari si jahat, pencobaan yang kami alami. Kami boleh mengandalkan Engkau, kami ingat akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melawan setiap godaan-godaan iblis. Dan kami boleh menang bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau yang akan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati setiap kita.